Sabrina. Dibaca mulai innama harrama alaikum sampai alimun. Silakan. Alimun mana? Innama harrama alaikum sebutnya. Ta'awud dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama harrama alaikumul maitata waddama walahmal inziri wa ma uhilla bihi li ghairillah faman ifturra ghaira ba'in fala isma alaihi innallaha ghafurur rahim. Innal ladina yaktumuna ma anzalallahu minal kitabi wa yastaruna bihi samana qalila kama ya'kuluna fi butunihim illan nar wa la yukallimuhumullahu yawmal qiyamah wa la yuzakkihim wa lahum adzabun alim. Shadaqallahul adzim. Fadlullah Muhammad Sabrun Jamil. Monggo diletakkan Qurannya. Monggo silahkan dibaca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddalallahu ba'duhum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim fassalihatu qanitatun hafidhatun lil ghaibi bima hafidallah wallati takhafuna nusujahunna fa'iduhunna wahjuruhunna fil madaji'i wadribuhunna fa in ata'nakum fala tab'u 'alaihinna sabila innallaha kana 'aliyyan kabira. Shadaqallahul 'azim. Muhammad Adani. Mohon silakan dibaca surat Al-Hadid. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin tsumma istawa 'alal 'arsy ya'lamu ma yaliju fil ardi wa ma yakhruju minha wa ma yanzilu minas samaa'i wa ma ya'ruju fiha wa huwa ma'akum aina ma kuntum wallahu bima ta'maluna basir. Lahu mulkus samawati wal ardh wa ilallahi turja'ul umur. Yulijul laila fin nahari wa yulijul nahara fil lail wa huwa alim bidatis sudur. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Marilah evaluasi kegiatan pembelajaran Al-Quran. Kita awali bersama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim.
Mungkin dari kelas 7 Gus Miftah diawali mungkin bagaimana keadaan anak-anak kelas 7, bisa disampaikan kekurangannya apa yang perlu kita persiapkan ke depan. Terima kasih Pak Yani atas waktu yang diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk kelas 7 pemetaannya sebagaimana yang sudah kita uji kemarin anak-anak. Untuk kelas 7A khususnya itu bisa dikategorikan semuanya masuk tahfidz, mulai dari jumlah hafalannya atau kemampuannya itu di atas rata-rata dari kelas 7B dan 7C. Untuk 7B-nya kurang lebih itu sekitar 8 atau 10 anak yang masuk jilid. Untuk kelas 7C-nya itu 4 dari kurang lebih 27 atau 28. 4 dari mereka itu yang kemungkinan bacaannya itu bagus. Untuk yang lainnya itu ada yang sebagian masuk jilid 1, jilid 2, dan jilid 3. Sebagaimana yang terlampir di ujian bacaannya. Kirang langkung, Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya untuk kelas 8 perlu kita sampaikan yang sudah kita adakan pemetaan kemarin. Dari kelas 8 itu kurang lebih yang masih jilid 1 dan 2 itu kita temukan sekitar 15 anak, maksimal 20 anak. Nah, adapun anak yang memiliki potensi hafalan kelas tahfidz itu kurang lebih ada di kelas 8A, ya, kurang lebih sekitar 25 anak itu memiliki hafalan. Sementara anak yang sudah bisa membaca Al-Quran tetapi perlu proses pendampingan dan bimbingan, itu kita hasil pemetaan kemarin sekitar 28 anak, dan itu kita dikelompokkan di kelas 8B. Jadi secara garis besar kelas jilid itu berada di kelas 8C sekitar 20-an anak. Kemudian kelas 8B itu bin Nador, sekitar awal Al-Quran, ya, kisaran juz 10 kurang lebihnya itu ada sekitar 28 anak. Sementara kelas yang sudah mahir dan hafal Al-Quran itu di kelas 8A, kurang lebih ada 26 anak. Ini yang hasil pemetaan kemarin dari kelas 8. Selanjutnya untuk kelas 9, monggo Pak Imam Fatkul disampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Persingkat waktu dari hasil pemetaan untuk kelas 9, beberapa kelas sudah teridentifikasi dia masuk di kelas tahfidz ataupun kelas tahfidz, yaitu dari kelas 9A sudah masuk di kelas tahfidz. Kemudian dari kelas 9B itu hanya beberapa anak yang masih di kelas Al-Quran kebanyakan, ya, sekitar jumlah 30-an. Kemudian di antara 30 itu kelas B itu sekitar ada 2 anak yang masih kurang dalam bacaan, dan itu masuk di kelas jilid
ya, kira 3 anak itu. Kemudian pemetaan dari kelas 9C itu sekitar setengah lebih untuk kelas 9C, ya, anaknya sekitar 29 itu dibagi kelas Al-Quran dan jilid. Nah, Al-Qurannya itu sekitar berjumlah 10 anak, kemudian sisanya itu masih dikategorikan kelas jilid, ya. Nah, dari 29 itu tadi, ya, 10 anak sudah Al-Quran, sisanya itu masih kelas jilid. Kemudian untuk kelas 9D itu dari berjumlah 30 anak itu yang masih dikategorikan Al-Quran itu terbilang kecil dibandingkan dengan tahfidz. Itu sekitar yang Al-Quran sekitar 5 anak, dan itu mereka mempunyai dasar semuanya ada di pondok. Nah, sisanya masih tergolong kelas masih jilid, ya. Jadi 5 di antara 30 itu 5 anak masih sudah Al-Quran, sisanya yaitu masuk kategori yaitu jilid, ya. Jadi itu dari hasil pemetaan untuk kelas 9 yang sudah terlaksana di SMP 1 Ponorogo. Sekian laporan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas penyampaian hasil pemetaan kelas, dan untuk tindak lanjutnya nanti akan kita tempuh atau kita laksanakan langkah selanjutnya, yakni pembelajaran di hari Jumat, ya, itu khusus pembelajaran baca tulis tahfidz Al-Quran. Kita akan biar lebih maksimal itu kita laksanakan di hari Jumat, jadi setelah sholat duha dan pembiasaan tahlil, nanti dilanjutkan kegiatan baca tulis dan tahfidz Al-Quran, ya. Mungkin ada yang perlu ditambahkan, disampaikan dari Pak Miftah, Pak Imam Fatul. Mungkin itu nanti kira-kira seperti apa ya untuk proses dari pada hari Jumat ini. Untuk hari Jumat itu akan kita buat kelompok kelas sesuai kemampuan bacaan masing-masing. Tadi saat pemetaan kan ada yang jilid, ada yang sudah Al-Quran, dan ada yang sudah memiliki hafalan. Maka dari hasil pemetaan tersebut kita kelompokkan masing-masing. Jadi anak yang masih jilid satu kelompok dengan anak yang masih jilid. Sementara yang sudah bisa membaca Al-Quran, kita kelompokkan yang sudah bisa membaca Al-Quran. Dan bagi anak yang sudah memiliki hafalan, kita tampung di kelas tahfidz. Itu yang tindak lanjut dari pemetaan kelas. Mungkin terdiri dari berapa kelas itu nanti Pak Miftah yang sudah kita hasilkan? Jadi kan ada berapa jumlah kelas, kemudian terbagi menjadi berapa kelas untuk kelas tahfidz, kelas Al-Quran, dan kelas jilid. Ini kurang lebih jadi 10 kelas. Untuk yang tahfidz 1 itu anak yang sudah mempunyai hafalan 6 juz sampai 25 juz, sedangkan tahfidz 2 itu anak yang punya hafalan 1 sampai 5 juz, sedangkan tahfidz 3, tahfidz 4, tahfidz 5, dan tahfidz 6 ini berproses mulai dari Al-Quran, dan nantinya akan digiring anak-anak itu yang pertama itu menghafalkan juz 30.
Untuk yang selebihnya 4 kelas itu yang dibagi 4 kelas itu, yang pertama itu BTQ A, itu anak yang kita memakai metode tartila atau buku tartila bil kolam, itu pakai jilid 3, itu yang kelas tahfidz 7, tahfidz ya 7. Terus tahfidz 8-nya itu BTQ A, BTQ B, BTQ C, dan BTQ D. Saya ulangi lagi ya. Untuk yang tahfidz dan Al-Qur'annya itu 6 kelas, untuk yang baca tulis Al-Qur'annya itu 4 kelas. Untuk yang BTQ-nya terbagi di BTQ A, BTQ B, BTQ C, dan BTQ D. Untuk BTQ A itu jilid 3, untuk yang BTQ B juga jilid 3. Karena kemarin kita waktu rapat sama orang JHQ, itu sebenarnya untuk yang BTQ A ini harusnya itu pakai jilid, kalau ikroknya itu jilid 5, tapi karena standarnya di tartila itu tidak ada jilid 5, maka untuk sementara yang BTQ A itu pakai jilid 3, yang mana nanti setelah melihat atau evaluasi beberapa bulan ini nanti akan dinaikkan ke jilid 4. Untuk yang BTQ B itu sama, memakai tartila jilid 3, yang mana seharusnya ini jilid 4 itu ikroknya. Untuk yang BTQ C ini kalau ikroknya itu seharusnya ikrok 3, tapi kalau memakai tartila itu menjadi jilid 2. Untuk yang BTQ D ini yang kalau memakai ikrok itu ikrok 1 dan 2, ini kalau memakai tartila jadi tartila jilid 1. Jadi secara umum untuk ikrok ada 4 kelas. Kemudian untuk Al-Quran juga 4 kelas. Untuk tahfidznya 2 kelas. Total 10 kelas. Terima kasih hasil evaluasi dan mungkin tindak lanjut yang akan kita laksanakan. Semoga bisa kita jalankan dan membawa manfaat, barokah, maslahah bagi SMP Ma'arif 1 Ponorogo. Marilah evaluasi pada hari ini kita tutup bersama dengan baca doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Saya pribadi banyak kekhilafan, kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wa akhiran Allahumma hdina shiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.